Mangkalungan Rigudue, Masulape Rigotamange, atau dari Tasie atau di danau. Jadi artinya itu bisa dapat padi, bisa dapat cabai, bisa dapat ikan. Satu kali kerja ini. Kupas Tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Medium TV, channel Medium TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita bersama-sama di program acara kita, yakni program Kupas Tuntas. Dan kali ini kita masih di rangkaian Kupas Tuntas di seluruh OPD di Kabupaten Wajo. Dan saat ini hari ini sudah hadir bersama saya OPD dari Dinas Perikanan, langsung ditemani oleh kepala dinasnya yang tentunya akan memaparkan seperti apa Dinas Perikanan khususnya peranannya di Kabupaten Wajo. Namun sebelum itu saya ingin menyapa terlebih dahulu, selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas Perikanan, Bapak Insinyur Haji Naspari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kadis. Bagaimana kabar Pak Kadis? Alhamdulillah sehat. Tetap berpacu dengan aktivitas sehari-hari di Pak Kadis. Ya, harus. Alhamdulillah. Dan terima kasih Pak Kadis waktu tak sudah menyempatkan hadir di studio kami untuk kita kupas tuntas mungkin lebih kepada program-program kerja khususnya dari Dinas Perikanan di Kabupaten Wajo, Pak Kadis. Iya. Baik, sebelumnya Pak Kadis, saya ingin diceritakan dulu, mungkin diberikan penjelasan secara singkat, padat tetapi jelas, seperti apa tupoksi dari mungkin Dinas Perikanan tersendiri khususnya di Kabupaten Wajo. Silakan, Pak Kadis. Terima kasih. Jadi tupoksi Dinas Perikanan yaitu membantu Sekda dalam hal administrasi. Yang kedua, tentunya di perikanan ini bagaimana merencanakan, melaksanakan dan memonitor dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan di Dinas Perikanan, apakah itu bidang penangkapan, sekretariat bidang penangkapan, budidaya dan pengolahan. Oh iya, ada 3 bidang di situ Pak Kadis. Iya. Satu sekretariat. Iya. Baik, kalau untuk program-program kerja yang sudah dilakukan sejauh ini Pak Kadis, khususnya dari Dinas Perikanan, mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi Wajo ini ada falsafah kita melaksanakan kegiatan di Wajo, bahwa Wajo ini ada istilahnya Mangkalungan Rigudue, Masulape Rigotamange, atau dari Tasie atau di danau. Jadi artinya itu bahwa Wajo ini ada 3 dimensi. Ada pegunungan, ada daratan, ada lautan. Ada lautan dan danau. Kalau perikanan ini dengan perkembangan baru sekarang semua bisa mengisi ekosistem itu. Dulu ini kita hanya terbatas perairan yang ada, perairan misalnya di danau dengan laut, dengan daratan sebagian, tetapi sekarang biar di gunung itu bisa kita melaksanakan aktivitas perikanan, seperti misalnya buat kolam, biolog, dengan plastik itu. Betul. Itu sekarang lagi tren. Kata di sini, biar di rumah-rumah yang tidak ada kolam ini jadi kolam buatan, istilahnya kayak begitu. Iya. Itu jadi setiap ekosistem ini perikanan sudah bisa masuk di semua itu. Iya. Air ini. Bagaimana kita pergantiannya yang kita lakukan. Siap. Jadi dengan sistem itu perikanan dengan beberapa program. Yang pertama adalah program penangkapan ikan. Penangkapan ikan. Penangkapan ikan ya tentunya ini di danau dengan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kewenangan perikanan itu, kewenangan perikanan daerah itu dibatasi tidak lagi di laut. Jadi ada masyarakat kita di situ yang harus kita berdayakan. Betul. Itu jadi beberapa program kami di penangkapan itu, yang pertama pengadaan kapal, kemudian pengadaan alat tangkap ikan, kemudian pengadaan mesin, kemudian pelatihan bagi pelaku usaha penangkapan kita, baik di danau maupun di rawa maupun juga di laut, sehingga satu ekosistem ini bisa kita akomodasi pelaku kita. Kemudian program budidaya di Wajo ini ada, kita memanfaatkan juga laut, ada budidaya laut. Budidaya laut, Budidaya laut itu seperti apa Pak Kadi? Rumput laut. Jadi rumput laut ini jenis kotoni, dengan produksi kita sekarang itu sekitar 440.000 ton. Dan ini produksi nomor 1 di Sulawesi Selatan. 440.000 ton. Luar biasa. Dan ini nomor 1 di Sulawesi Selatan ini produksi kita. Dulu 2 tahun lalu kita nomor 3, sekarang 2021 kita yang berarti langsung luar biasa tanjakan naiknya ini Pak Kadis. Loncatannya di laut. Kemudian ada budidaya tambak, dan di mana di dalamnya situ ada udang, ada bandeng, dan ada kepiting, dan selama 3 tahun ini bahwa di tambak itu dengan jumlah area yang kita sudah miliki, masyarakat sudah melaksanakan itu, kita mencoba merubah dari bandeng ke udang panami. Udang panami. Karena udang panami ini istilahnya petani 1 bulan dipelihara sudah bisa dipanen. Jadi cepat nih Pak Kadi. Jadi panjang sebenarnya ceritanya berbudaya. Jadi awalnya saya masuk di perikanan itu tahun lalu, produksi tambang itu hanya 780.000 kilo. 780.000 kilo. Dan kalau dikali dengan harga ikan 20.000 berarti hanya sekitar 15.600.000. 1 ton. Dan ini banyak masalahnya misalnya kurang pupuk. Jadi kami anjurkan kemarin itu, ini juga satu inovasi bahwa petani tambak kita ada yang pakai penggelondongan, ada yang tidak. Jadi saya anjurkan sekarang semua bagaimana bibit-bibit yang ada dari luar itu jangan dulu langsung di tahap pembesaran, tapi harusnya dulu digelondongkan. Digelondongkan. Jadi selama ini petani tambak itu masukkan bibit di sini, dia tidak hidup. Sehingga nanti di pembesaran juga tidak jelas hasilnya. Jadi sekarang saya tekankan di penggelondongan itu tebar 8.000 supaya bisa hidup 5.000. Nanti ini 5.000 masuk di pembesaran, sehingga kalau dia dipelihara misalnya mati 20%, setidaknya masih kalau nanti dia naik 4 berarti dia bisa setong. Jadi depresinya tadi antara 780 terus sekitar 220. Selisihnya sudah lumayan. Jadi ada kenaikan itu. Jadi kalau dia 1 ton dengan harga dapat 20 juta. Itu yang sekarang saya monitor langsung. Bagaimana 2000. Sejak kapan berjalan Pak Kadis itu? Sejak kapan berjalan untuk kita lakukan itu? Itu sejak 2018. 2018. Ini setelah melihat data kemarin, data kita cuma 780. Yang pertama itu 780 kilo. Jadi di mana kesalahannya ini? Di mana rancunya? Jadi setelah kaji ternyata di bawah
Jadi disitulah yang dimaksimalkan. Nah, itu yang kita maksudkan. Iya. Nah, kemudian itu ada lagi masalah karena tidak ada pupuk. Iya. Pupuk untuk petani tambak ini. Iya. Jadi bagaimana solusinya tuh? Jadi solusinya itu bagaimana kita dengan petani membuat probiotik. Probiotik, iya. Probiotik itu kita ajarkan. Ini di samping juga kita mengusahakan bagaimana ada mesin pakan dari pusat, dan itu sudah ada. Oh, jadi pusat yang langsung memfasilitasi untuk itu, Pak Kadis. Mesin pakan itu dia fasilitasi. Tapi kalau ini probiotik ya kita bersama pakar iya. ke lapangan untuk mengadakan pertemuan di setiap kecamatan. Siap. Kemudian itu kalau saya pikir kalau Banten palingan hasilnya 20 juta kan? Iya. Ya palingan ini karena kita mau target prioritas Pak Bupati. Iya. Dengan pendapatan 60 juta per kapita per tahun. Per tahun. Iya. Jadi saya yang bisa mencapai itu petani tambak yang punya lahan besar. Oh iya, betul. 1 hektar. Betul, Pak. Kita bisa. Tapi kalau dia punya 3 hektar pasti bisa. Iya. Itu. Nah, kemudian saya merubah komoditi dari Banten ke Paname. Iya, udang Paname. Iya. Jadi kalau udang Paname ini ada yang panen 1 bulan, ada yang panen 2 bulan, ada yang panen 3 bulan. Luar Jadi biasa. kalau ini produksi rata-rata kami itu sekarang 500 kilo. 500 kilo. 500 kilo per hektar. Iya. Jadi kalau dia pelihara 3 bulan, 4 bulan, nanti sudah ada 30 juta. Iya. Kalau harga 60.000. Jadi yang punya empang 2-3 hektar ya sudah dapat 60 juta per kapita. Ya, sehingga sudah bisa didapat. Jadi program 60 juta per kapita per tahun untuk petani tambak saya kira bukan hal yang sulit. Betul, Pak Kadis. Kemudian kemudian kita juga di air tawar ada pengembangan air tawar dengan program Pak Bupati integratif farming. Oh iya, integratif farming. Ini kita mencoba bagaimana potensi pertanian, potensi perikanan ini di suatu wilayah ini kita manfaatkan beberapa komoditi. Lebih dimaksimalkan lagi nih, Pak Kadis. Ya, lebih maksimalkan dari produktivitas sehingga masyarakat satu kali bekerja ya bisa banyak dihasilkan. Betul, capeknya sama, tapi yang dihasilkan banyak, bukan hanya satu komoditi nih, Pak Kadis. Iya. Yang sama. Iya. Tetapi bisa dapat padi, bisa dapat cabai, bisa dapat ikan. Satu kali kerja ini. Iya. Akhirnya hasil kita beragam bergizi. Iya, betul. Sudah ada nasi, ada ikan juga, lengkap, komplit. Lengkap. Iya. Jadi itulah kalau budidaya. Kemudian ada pengolahan pemasaran. Jadi kita bagaimana membangun pasar ikan di dalam pasar itu. Yeah. Pasar ikan itu. Khusus pasar ikan. Ya, yang selama ini pasar ikan kita becek, bau. Betul. Itu kayak kalau sudah masuk di bagian ikan itu pasti kelihatannya kayak kumuh. Sudah bau, pokoknya bagaimana lah ilustrasinya. Apa inovasinya Pak Kadis untuk itu? Saya mencoba melalui kegiatan DAH. Iya. Pembangunan pasar ikan. Itu kami mencoba sekarang di pasar Atapame. Iya. Ya, yang mudah-mudahan itu bagaimana ikan kita ini bersih, betul ya. Masyarakat kita nyaman berbelanja di area pasar ikan. Oh, jadi sudah dicoba di pasar? Sudah dicoba. Oh, iya. Sementara di Bandung sekarang. Oh, begitu, iya. Ke depan masih ada lagi. Iya. Jadi yang mau berbelanja ikan, betul-betul belanja ikannya fresh, segar, tidak lagi kelihatan kumuh, Pak Kadis. Ini yang lagi coba dijalankan oleh
Dinas Perikanan untuk di pasar-pasar, khususnya untuk pasar ikan. Iya. Oke, terus Pak Kadis, ini kan ada 25 program kerja PAMASE yang digaungkan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati. Dari sekian banyak tadi mungkin program yang sudah Pak Kadis jelaskan, adakah korelasinya terhadap percepatan 25 program dari PAMASE tersebut? Pak Kadis, bisa dijelaskan mungkin? Ya, jadi selain program tadi yang kami sampaikan, ya, di antara 25 itu untuk perikanan ini ya ada 5, bisa 6 juga daftar prioritas itu perikanan. Ya. Jadi ya sudah ada sumbangsi 60 di situ. Betul. Iya. Jadi yang pertama di situ adalah integratif farming. Iya, yang tadi. Iya, integratif farming. Integratif farming. Jadi Pak Bupati kami dianjurkan kemarin bahwa dalam pengadaan bibit ikan, selain untuk penebaran ke perairan umum, juga harus ada di pembudidaya ikan. Jadi inilah yang kami yang kami praktekkan di integratif farming. Jadi lokasi-lokasi yang airnya bagus, kami mencoba masuk di dengan memberi stimulus ya, ikan mas dan ikan nila. Oh iya, langsung dikasih ini ikan mas dan ikan nila. Dan ya ternyata cukup berkembang. Sehingga ada masyarakat beli bibit ikan langsung di Surabaya. Betul. Iya, itu kan saya juga begitu Pak Kadis, saya punya bapak. Dia beli sekarang bibit itu kayak ikan nila itu. Jadi sisa dibuat seperti kayak tadi yang kolam buatan, sisa ditaruh bibitnya sudah sembuh. Sisa dipanen nanti dan itu terbilang cepat juga. Cepat itu. Pak Kadis. Jadi yang ada itu ada yang menghasilkan 50 juta. Iya. Sudah banyak titik-titik integratif farming. Berarti jadi idola sekarang Pak Kadis. Ya, jadi idola sekarang ini. Jadi idola. Perilaku seperti itu. Iya. Jadi ya mungkin kalau kiriman ikan dari Surabaya itu dengan Bogor itu banyak sekali melalui pesawat. Luar biasa. Ya. Kadang-kadang tebak 30.000, kadang 50.000. Cuma saya sampaikan teknisnya. Iya. Bagaimana 1 hektar itu berapa? Iya. Berapa bisa dihasilkan? Berapa ekor di tanah 1 hektar? Iya. Ya. Lalu itu integratif farming. Yang kedua iya. Dalam rangka ketahanan pangan. Jadi Baik. dalam rangka ketahanan pangan itu Dinas Perikanan itu dengan membuat pameran di tempat-tempat. Iya. Jadi sampai sekarang itu sudah ada 30 km yang kita bangun. Oh iya. Ya, baik itu melalui eskavator, baik juga dengan yang dikerjakan oleh masyarakat. Iya, jadi ada partisipasi juga langsung dari masyarakat Pak Kadis. Iya. Oleh masyarakat kita. Oh iya. Kemudian yang ketiga adalah pemberian dana dan teknologi. Iya. Teknologi, jadi di situ ada percontohan bagi petambak ikan kita. Iya. Bagaimana jumlah sarana produksi yang dia pakai sehingga menjadi percontohan. Kemudian ada juga pemberian mesin dengan menggunakan converter. Jadi kalau dulunya hanya pakai solar BBM, ini bisa pakai converter gas. Oh iya. Kan ini lebih murah. Oh jadi sudah ada juga dia beralih dari yang kemarin bahan bakar ini menjadi gas. Dari solar. Bensin ke gas. Iya. Ini kan biaya operasionalnya nih. Iya. Lebih rendah daripada. Iya betul pastinya. Makanya. Jadi bisa tentunya menghemat. Bisa menghemat 30%. Sampai 30% ditekan. Biaya operasionalnya itu. Luar biasa. Jadi, kalau dia pakai BBM itu sekitar 1 juta. Kalau ini ya palingnya pakai 300.000. Iya. 300.000. Kemudian ya bagaimana masyarakat ini
Ya, iya bantuan modal. Karena sudah banyak pelaku usaha kita dapatkan. Iya. Ya, cuma saya lihat itu kebanyakan lari ke ini, ke opang. Seperti apa itu? Pengolah dan pemasar. Punya masuk juga dia opang. Iya. Dia ke pembudidaya atau ke penangkapan. Iya. Sehingga itu juga bisa. Oh iya. Apakah itu perbankan? Masuk lagi. Betul. Di opang. Jangan di opang ini memang iya. Dan memang kita akui bahwa di opang ini banyak risiko. Oh gitu. Risiko, apakah dia banjir, apakah dia iya. Kalau di opang seperti pengolah, pemasar, ini memang lebih aman. Iya. Kurang. Iya. Terus Pak Kadis, berarti sejauh ini dari semua program yang sudah terlaksana maupun yang sementara berjalan, selain tadi mungkin sudah sempat disinggung ada tantangannya, kira-kira selain itu apa lagi nih yang tantangan dihadapi nih Pak Kadis? Mungkin kan program yang berjalan saat ini juga untuk kedepannya pasti masih ada usaha-usaha atau upaya-upaya yang dilakukan, yang dimana tantangan tersendiri dari Pak Kadis supaya bagaimana program tersebut bisa tercapai atau terlaksana. Seperti apa tantangan yang dihadapi Pak Kadis? Ya, terima kasih. Jadi memang perikanan selama ini beberapa tantangan. Yang pertama kelembagaan struktur organisasi. Oke. Iya. Struktur saya sampaikan tadi bahwa walau ini mangkalungan dulu masuk lapor di Panange. Iya. Atau dari potensinya banyak. Potensi banyak, betul. Bahkan struktur saya sekarang ini minimal. Ramping. Iya. Pokoknya kerja maksimal dengan tenaga minimal. Seperti itu. Iya. Tapi ya harus juga kita lihat realitanya bahwa ini juga manusia. Betul. Bukan mesin. Kita punya tenaga yang terbatas sehingga itu juga kelembagaannya perlu dilihat dengan melihat potensi yang ada. Potensi ada. Kemudian dari segi itu, kemudian sumber daya juga ini. SDM. Sumber daya baik itu aparatur maupun pelaku usaha kami. Jadi sumber daya itu misalnya di perikanan ini ya masih perlu pelatihan, edukasi, betul. Mana teknologi yang berkembang ini kita ketahui itu mengaplikasikan ke masyarakat kita. Betul. Kemudian kalau pelaku usaha kita ini ya jadi sedikit saya sampaikan bahwa pendidikan pelaku usaha perikanan itu agak rendah. Ya 60% itu tamat SD. Jadi kami itu bisa lihat dari kartu kesuka. Oh, kartu kesuka. Iya, di situ bisa ditahu bahwa di pelaku usaha dengan kartu kesuka ini ditahu bahwa sekian hektar dia punya hektar. Pendidikannya dia sekian. Kalau di penangkapan alat tangkapnya dia ada sekian. Jadi profilnya itu datanya ada di situ. Bagaimana cara mereka menginput data ke kesuka itu, Pak Kadis? Jadi ini ada petugas profesional saya PPR. Ini bekerja mendata di semua ini. Jadi sekarang itu pelaku usaha yang sudah terupdate di kartu kesuka sudah 13.000. 13.000. Jadi ya caranya ini bagaimana program-program yang ada harus selalu dikaitkan dengan kartu kesuka. Iya. Apakah dia mau dapat percontohan, mau dapat uang, ya yang sekarang lagi mau dapat BBM ya harus ada. Iya. Jadi memang kartu kesuka ini menjadi idola juga untuk para itu pegangan dan sekaligus monitoring data untuk Pak Kadis. Iya. Jadi baru 3 ya. Apalagi Pak Kadis mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi. Tadi bagaimana pendapatan masyarakat ini menghasilkan untuk per kapita. Saya kira itu tadi. Kemudian sedikit-sedikit tentang bagaimana jalan aman tapping. Khususnya
ke daerah-daerah sentra produksi perikanan. Iya. Kita bikin itu dan sekarang kami laksanakan itu jalanan beton ke itu. Dan ke depan juga masih ada mana ke daerah pendaratan ikan, jalanan ke situ sentra produksi. Iya. Jadi semua diperbaiki ya, infrastrukturnya juga diperbaiki, makanya supaya semuanya berjalan lancar ya, kedepannya lebih baik lagi. Iya. Pak Kadis, terus saya kan ini ada mendapat informasi yang seperti juga tadi disinggung, ada katanya namanya istilah apartemen perikanan. Apartemen perikanan, ini menarik ini namanya, Pak Kadis. Bisa dijelaskan sedikit mengenai apartemen perikanan? Di laut ini, karena ini di laut kan sudah wilayah provinsi. Di apartemen ikan ini sekarang ada yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Provinsi. Jadi apartemen ikan ini jadi artinya rumah ikan. Rumah ikan. Jadi ya berarti semua ditumpuk di situ. Jadi para nelayan kita ini tidak lagi kemana-mana. Jadi habis luarnya, habis apanya, dia ke itu mendekati itu. Itu jadi ada kemarin juga sudah ada rumpon. 3 tahun lalu. Jadi ada rumpon, ada rumah ikan, ya itu semua. Iya. Yang kita usulkan ke provinsi, bagaimana 103 km ini kita buat fishing ground, dari daerah penangkapan agar para nelayan kita efektif dalam menangkap ikan. Baik, iya. Terus ini saya dengar akan ada pekan raya Sulsel, tapi ada juga partisipasi dari Dinas Perikanan di situ, Pak Kadis. Iya ya, ada pekan raya Sulsel dan juga Dinas Perikanan berkontribusi di situ. Seperti apa ininya, Pak Kadis? Jadi di pekan raya ini bagaimana memperkenalkan produk-produk kita. Iya, terutama banyak tadi yang produk andalannya ini, udang apa tadi itu yang sesuai potensi yang banyak kita perkenalkan ini, produk-produk dari air tawar. Ada ikan endemik ikan ini, bungo. Bunga itu yang kami bawa ke sana dalam bentuk krim. Ini juga kemasannya juga sudah tidak seperti kemarin itu. Sudah berubah lah ini kemasannya. Jadi apakah itu ikan bungo? Ada juga ikan gabus. Jadi gabus juga banyak penggemarnya ini. Banyak peminatnya. Karena tinggi kandungan pokoknya untuk kesehatan bagus sekali. Betul. Iya. Ini kemudian dari laut juga ada. Dari rumput laut, minuman rumput laut kami juga bikin. Kemudian kue dari rumput laut, kemudian amplang. Dari semua pelaku usaha UMKM ini, dari pengolahan ini, kami buatkan rumah produksi. Jadi sekarang kami laksanakan 2. Dua itu ada di Kecamatan Kera dan ada di Kecamatan Sediwangi. Jadi bagaimana kelompok-kelompok itu dia membuat produknya di rumah produksi. Jadi ada workshopnya, Ada workshopnya, betul. Iya, luar biasa. Jadi di situ mereka berkreasi, menghasilkan produk hasil olahan UMKM, lalu diperkenalkan. Betul. Iya. Produk-produknya kita minta, kita bawa ke pameran Expo itu. Iya, pekan rawa Sulsel itu. Iya. Luar biasa Pak Kadis. Kalau begitu tadi kan mungkin sudah diceritakan tentang program dan lain-lain, tantangan dan segala macam. Berarti pasti banyak suka dukanya, Pak Kadis, mungkin dalam menjalankan sejak menjabat amanah menjadi Kepala Dinas Perikanan. Bisa diceritakan mungkin singkat suka duka yang dilalui, Pak Kadis, selama ini. Kira-kira apa gitu bisa dibagi?
Jadi suka dukanya ya itu tadi saya katakan bahwa sumber daya manusia kita ini itu yang masih menjadi PR tentunya. Iya. PR ini karena belum itu ada paket yang harus kita perkenalkan. Lalu kita masih kekurangan. Ya, betul. Pendamping, apakah memonitor kegiatan itu. Baik. Karena setiap kegiatan ini harus kita tetap jalankan. Iya. Kenapa dia berkembang? Kenapa dia bermasalah? Betul. Sehingga, tetap harus dimonitor. Ya, sehingga menjadi acuan dalam kegiatan-kegiatan berikut. Baik. Pak Kadis, mungkin ini terakhir, saya mungkin persilakan Pak Kadis untuk kiranya ada pesan yang ingin disampaikan khususnya kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Wajo, Pak Kadis. Mungkin silahkan. Ya, terima kasih bahwa seperti tadi saya sampaikan bahwa Wajo ini potensi perikanannya banyak. Iya, betul. Banyak sehingga kemudian perkembangannya sekarang bahwa kebanyakan pelaku usaha kita ini masih sederhana, masih budidaya masih sederhana, dan bagaimana kita ke depan ini kita upayakan teknologinya meningkat, sehingga kita menghasilkan barang, kita menghasilkan produksi lebih banyak lagi sehingga bisa berpengaruh ke pendapatan PDRB kita, sehingga perekonomian Wajo ini bisa meningkat, lebih meningkat. Karena Wajo ini dari perikanan mau tiap hari ada, luar biasa. Iya. Mau 14 hari ada, pelihara kepiting. Mau 40 hari ada, pelihara rumput laut. Apalagi 4 bulan. Ini banyak. Iya, betul. Sisanya yang mana mau dinikmati? Iya. Tentunya dalam hal kegiatan ini kita harus berkelanjutan. Artinya pakai alat, pakai produk yang ramah lingkungan. Sehingga kelanjutan kegiatan perikanan itu bisa lebih meningkat lagi. Iya. Oke, mungkin itu saja Pak Kadis yang ini disampaikan. Kemudian tadi ada inovasi-inovasi kami. Iya. Jadi selama saya perikanan. Iya, termasuk mungkin penghargaannya. Pak Kadis. Iya. Jadi saya menghasilkan sudah 4 inovasi. Iya, luar biasa. Apa itu Pak Kadis? Jadi ada 2 yang mendapat inovasi. Yang pertama itu paramerator. Ya, ini alat ini kita pakai kepada pembudidaya udang faname. Oh iya. Dan ini paramerator bisa digunakan ke wilayah yang tidak ada listriknya. Jadi bagaimana sistem kerjanya itu? Dia pakai mesin saja, mesin pompa ya. Iya. Dorong air di situ ya dia berfungsi. Oh, luar biasa. Jadi cuma menguapkan air, nih. Iya. Jadi biayanya ini cuma 200.000 saja sudah ada itu alat. Luar biasa. Iya. Itu alat. Yang pertama, yang kedua ini TikTok Jablay. Ini lebih menarik lagi namanya Pak Kadis. Ini kayak kemulainya ini. Iya. Menjelaskan apa ini? Kepanjangannya tangkap ikan toke. Iya. Jadi bahan layak. Wah, TikTok Jablay. Ya. Jadi barang layak, luar biasa. TikTok Jablay tangkap ikan toke. Wow. Ini kan ikan toke ini menjadi keresahan bagi nelayan Danau Tempe. Iya. Nelayan Danau Tempe. Jadi ini yang menjadi masalah waktu ikan toke ini muncul sampai 1 tahun 2 tahun. Iya. Bagaimana ya? Kita kerjasama dengan perguruan tinggi. Iya. Bagaimana kandungan ikan toke ini?
ikan toke ini ya, Iya. ternyata proteinnya lebih tinggi. Iya. Nah, sehingga perguruan tinggi membuat bagaimana ada ikan olahan dari toke ini. Iya. Dari itu. Tetapi ada juga perguruan tinggi yang membuat sebagai bahan pengemakan. Iya. Ternyata bisa juga di. Ternyata ya, itulah yang saya bikin sekarang. Iya. Sekarang karena bikin pakan ini dari ikan toke. Itu banyak sekali. Jadi kami sudah buat formulanya. Iya. Ini saya sampaikan kepada nelayan bahwa kalau menangkap ikan jangan lagi buat di danau. Iya. Ya, simpan saja di perahu. Nanti saya beli. Oh iya. Meskipun harganya masih Iya. Setidaknya daripada dibuang tidak jadi apa-apa. Betul Pak Kadi. Iya. Jadi dan ini sudah berjalan. 750 per kilo. Iya. Nah, itulah sebagai bahan baku pakan. Dijadikan bahan baku pakan. Pakan ini saya jual 10.000 per kilo. Oh iya. Didaur ulang lagi seperti itu akhirnya. Membuat pakan ini saya pakai mesin-mesin yang ada di kantor. Oh iya. Ada aset yang tidak dipakai, saya pakai itu. Iya, memaksimalkan yang ada ya, pakai bos. Betul. Ada mesin penepung, tinggal yang saya beli kemarin mesin pencaca. Oh iya, pencaca iya. Ini keras sekali dan punya tulang. Iya. Tulangnya, jadi kalau kita pegang, luka kita punya tangan. Betul, iya. Jadi saya adakan mesin caca itu, iya. Bagaimana tulang daripada toke ini hancur. Iya. Sehingga setelah kita hancurlah bergabunglah tulang, daging dengan kulit. Nah, itulah yang menjadi bahan baku pakan. Iya. Saya jual pakan sekarang. Iya. Itu mendukung integrasi farming tahun baru tadi itu. Betul. Karena di wadah ini pupuk perikanan hampir dibilang kurang. Iya, maka itulah salah satunya yang dilakukan. Iya. Harus ada pakan. Iya, betul. Lalu apa lagi inovasinya, Pak Kanis? TikTok Jablay tadi. Sudah dua ya, yang tidak mendapat penghargaan ini karena memang saya tidak ajukan. Iya, tetapi inovasi juga. Tentunya ini pencapaian tersendiri. Ini juga pengerodokan. Iya. Itu tadi saya jelaskan bahwa ada petani yang pakai pengerodokan. Oh iya. Yang tidak dilakukan oleh petani kita, dia tidak menghitung jumlahnya pengerodokan itu. Iya. Jadi berapa saja yang hidup itu saja yang dilepas, akhirnya sudah ditata. Iya. Kemudian yang terakhir ini saya membuat maggot, betul. Jadi maggot ini kita manfaatkan limbah-limbah rumah tangga. Iya. Limbah-limbah rumah tangga. Jadi seperti apa itu misalnya, Pak Kadi? Jadi misalnya limbah-limbah rumah tangga organik. Iya. Itu yang kita manfaatkan sebagai makanan lalat itu. Iya. Yang menjadi ulat. Iya. Menjadi ulat ini bisa kita makan langsung ikan. Iya. Bisa juga disangrai baru dicampur formula misalnya dengan dedak dan sehingga menjadi makan ikan. Oh iya. Pokoknya luar biasa inovasinya Pak Kadis ya. Jadi itu yang baru tapi saya belum perkenalkan. Iya. Pakai kelamin sendiri. Tetapi akan diterapkan nanti inovasi itu di Pak Kadis. Iya. Siap. Mungkin saya pikir sudah sangat detail kita jelaskan Pak Kadis. Mulai dari program kerja awal seperti apa dan implementasi ke 25 program kerja nyata PAMASE juga sudah Pak Kadis tadi jelaskan. Lalu saya juga menyimpulkan beberapa inovasi-inovasi yang Pak Kadis lakukan
juga ini sangat betul-betul membantu para pelaku khususnya di budidaya tambak tersendiri. Pak Kadis, ada tadi saya mencatat yang Pak Kadis lakukan itu ada budidaya laut, budidaya tambak, juga masalah penangkapan ikan, terus juga termasuk pupuk untuk tambak. Ini semua sedikit demi sedikit sudah menuju ke pencapaian yang meningkat tentunya dibanding sebelumnya di Pak Kadis. Iya, saya pikir mungkin sudah cukup jelas khususnya dari Dinas Perikanan terhadap apa yang dilakukan selama ini, dan juga mudah-mudahan kita sama-sama doakan apa yang dilakukan oleh Pak Kadis ini bisa betul-betul manfaatnya terasa bukan hanya sekarang, tetapi selama mungkin, sepanjang mungkin, bahkan akan terus bermanfaat apa yang dilakukan oleh Pak Kadis sekarang ini, khususnya di Dinas Perikanan. Pak Kadis, iya. Baik, mungkin tidak ada lagi yang mau ditambahkan Pak Kadis? Atau mungkin ada yang cukup ya? Baik, oke. Baiklah, pemirsa podcast Medium TV dimanapun Anda berada, mungkin sudah cukup ngobrol-ngobrol santai kita hari ini bersama Kadis Perikanan, dan jangan lupa tentunya kita akan kembali lagi bertemu di program Kupas Tuntas yang lainnya dengan narasumber yang berbeda dan juga tentunya topik yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.